Jadi lagu ini sebenarnya lagu yang dianaktirikan pada saat itu. Tapi sebenarnya saya sayang sama lagu ini gitu loh. Yang akhirnya potensinya saya akan keluarkan di tahun 2004 sama Dinda. Saya yakin lagu ini akan menjadi sesuatu gitu. Jadi, I see. Oke lah, kamu kemarin tidak jadi hits di 2004, sekarang di 2024. Amin. Amin. The feeling ketika pertama kali denger lagunya itu tuh intuisinya tuh berkata iya aja gitu. Okay. Dan chemistry-nya tuh chemistry-nya nyampe gitu. Iya, jadi kayak merindingnya dapat, sedihnya dapat gitu. Atau jangan-jangan ini relate ya sama kisah hidupnya. Nah, itu yang kita nggak tahu kan Mas Baim kan? Katanya sih enggak, katanya sih enggak salah ya. Halo, selamat datang di OG Podcast. Kali ini di OG Podcastnya sebenarnya tidak pertama kali aku ngobrol. Ini adalah seorang Putri Indonesia Pariwisata 2022. Cuman kali ini kita ngobrolinnya sesuatu yang baru karena baru aja mengeluarkan single. So, Kak Dinda. Hai Kak Cinta. Halo Kak Dinda, apa kabar? Baik-baik banget, sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia itu yang paling penting sih ya, sehat dan bahagia. Nah, kali ini kan kita ngobrolnya agak berbeda ya. Kalau biasanya kita ngobrolin tentang Putri Indonesia, tapi kali ini Kak Dinda tuh membawakan sesuatu yang baru, warna yang baru. Kak Dinda ini baru aja merilis single. Congratulations. Thank you. Gimana, apa sih yang buat Kak Dinda akhirnya tuh beralih deh ke dunia musik nih? Iya. Jadi pertama-tama thank you diundang ke sini. This is such a very big milestone buat aku Kak Cinta. Karena awal mulanya tuh dulu sebenarnya aku itu zaman SMP, dari SD bahkan. SD tuh aku ikut choir. Aku les nyanyi memang, terus ambil kompetisi solo vokal di Surabaya, tingkat kota dulu, baru tingkat provinsi dan lain-lain. Terus sempat ngeband juga gitu. Jadi memang dari awalnya itu bisa banci tampil itu karena dunia tarik suara gitu. Nyanyi ini berangkat karena dulu hobi atau memang sesuatu yang pengen diseriusin sebenarnya? Dulu hobi. Jadi hobi dulu ya, berangkatnya dari hobi dulu. Benar. Gitu. Aku juga lihat Kak Dinda itu masuk dalam dunia acting. Ya gak sih? Alhamdulillah. Dan juga tampil sebagai bintang tamu di berbagai acara. And how was that experience Kak Dinda? Jadi benar-benar post Putri itu banyak banget pintu dan juga opportunities yang lay it out for you gitu. Yang YPI kasih ke kita semua, dan itu tergantung daripada kita mau mengejar yang mana, pursue yang mana sesuai dengan mimpi kita selanjutnya selain Putri nih gitu. And I remember that masih Adinda yang masih kecil itu tuh masih loh ada jiwa pengen dunia tarik suaranya tuh ada gitu. So jadi kelar SMP itu, kelar solo vokal itu, aku masih sempet tuh sebenarnya berharap Kak Cinta, maksudnya one day aku bisa gak ya percaya diri lagi untuk nyanyi di depan publik kayak gitu. Karena example-nya yang simple aja, misalnya di acara keluarga disuruh nyanyi aja udah mulai malu gitu. Apalagi untuk di panggung gitu. Mungkin karena udah lama kali gak diasah lagi gitu ya. Bener. Jadi tahun lalu aku memberanikan diriku untuk kembali mengejar mimpi yang satu ini. Iya, tapi aku lihat kayak di sosial media Kak Dinda juga kayak cover lagu gak sih? Iya, nyanyi-nyanyi sama Mas Baim gitu kan. Jadi mulai memberanikan diri untuk saatnya menunjukkan deh ini yang sebenarnya udah dari lama pengen ditunjukin gitu. Nah, ngomongin soal Mas Baim, aku denger single yang satu ini juga banyak kontribusi dari Mas Baim ya. Of course. Kalau gitu langsung aja kita undang sama-sama. Please welcome, this is Mas Baim. Yeay. Ada Mas Baim di sini bergabung di OG Podcast. Nah, Mas Baim, apakah Mas Baim yang banyak berkontribusi dalam menciptakan lagu single perdananya Kak Dinda? Oh, tentu tidak. Gak mungkin kalau tidak gak mungkin kita invite ke sini ya sih. Ya, sebenarnya hari ini itu memang Dinda tuh lagi memang untuk jadwal promo dia kemana-mana. Masuk salah satunya yang support ini Opal. Ini kayaknya kali pertama untuk single Dinda yang Pergilah ini pertama kali kita datang ke Opal. A singer Kak Dinda juga pertama. Iya, pertama. Jadi Dinda ini kalau cerita sedikit ke belakang, memang kurang lebih 1 tahun yang lalu liganya saya itu memang gak jauh-jauh dari Putri Indonesia. Lebih banyak teman perempuan daripada teman laki-laki saya.
Karena istri saya Artika Sari Devi itu memang sudah menjadi seperti kakak-kakaknya, bahkan mungkin ibunya dari para putri-putri yang udah semakin baru gitu ya. Jadi memang dia itu udah hampir dari tahun 2008 kurang lebih sampai sekarang itu memang selalu berkontribusi gitu. Dan kita memang selalu membantu adik-adik yang memang punya potensi, talenta yang lebih. Kalau kita cuma bisa membantu memang dari selain advokasi yang bisa dibantu sama Mbak Tika, tapi jadi kalau yang sudah selesai menjabat dan ingin mencoba dunia entertainment, kita juga bisa membantu mencarikan link-linknya yang mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Nice banget. Itu secara tidak ofisial di Putri Indonesia. Jadi memang sudah seperti itu jalannya. Nah untuk kasus Dinda ini memang kebetulan pasien yang ini nih lagu tema berawal dari lagu tema Putri Indonesia yang pada saat itu semua orang yang senang di dalam dunia pageant ini meminta untuk dijadikan di dalam satu platform digital. Lagu itu udah jadi di tahun 2011 sebenarnya, tapi nggak pernah saya lakukan itu gitu. Tapi akhirnya saya tergerak pada saat itu untuk setelah pandemi selesai, terus semua juga mulai berbenah dan akhirnya saya jadikan itu menjadi satu buah lagu. Dan kick off pertama kali lagu itu dinyanyikan secara perdana oleh Putri Indonesia itu ya, oleh Dinda dan 5 putri lainnya. Salah satunya Mbak Melanie Putria 2002, terus Intan Aletrino 2016, 17 ya? Segitu, terus ada Ayu Saraswati, ada 2020. Dinda, sama yang terakhir Artika Sari Devi 1942. Dari semua kalangan ya dinyanyikannya ya. Nah tapi Mas Baim melihat potensi Kak Dinda ini sebenarnya kok jadi penyanyi gitu. Ya, jadi berlanjut dari Putri Indonesia setelah dia menyanyikan lagu ini. Bukan putri-putri yang lain pernah menyanyi itu tidak spesial, tidak. Cuman memang Dinda ini punya kelebihan lain gitu. Jadi di atas rata-rata lah dia, bahwa dia bisa nyanyi beneran gitu loh. Kenapa bisa nyanyi beneran? Karena memang kalau dites di dalam satu studio rekaman, terbukti dari jumlah take yang dilakukan itu jarang gagal. Jarang gagal itu artinya secara teknis nggak fals, terus nggak terlalu banyak yang harus dirubah gitu loh. Nah itu membuat saya akhirnya mikir ini kayak cocok untuk menyanyikan lagu Putri Indonesia, itu salah satunya. Nah untuk kedepannya ini kayaknya juga potensial sekali untuk di dalam dunia tarik suara khususnya. Dan orangnya juga persistence tinggi gitu loh. Jadi selama hampir setahun ini dia mau melakukan cover lagu, latihan, nggak disuruh gitu, tiba-tiba nongol, terus ya akhirnya saya bantuin aja buat gitu loh. Dan selama berjalan ini semakin diterima kayaknya sama teman-teman beauty pageant lah, orang-orang teman baru, followernya dia gitu, yang akhirnya membuat saya untuk ya udah coba aja, kalau mau coba buat single diseriusin gitu loh. Dan akhirnya saya memang banyak lagu hit saya 150 tahun yang lalu. Lama juga tuh ya 150 tahun yang lalu. Belum pernah di remake gitu loh. Saya pikir kalau saya mau remake ke orang-orang yang saya kenal dan saya tahu gitu loh. Jadi akhirnya saya remake lagu-lagu saya sendiri, ciptaan sendiri. Salah satunya ini lagu yang judulnya Pergilah. Ini adalah lagu tahun 2004, album solo saya kedua berjudul Nafasku. Itu 2004 itu lagu jagoannya pada saat itu adalah judulnya Kau Milikku. Mungkin yang seumuran saya tahu lagu itu ya. Makanya dari aku kayak menyimak karena aku mau tahu ceritanya gitu. Semuanya udah gak tahu apa-apa dari tadi ya. Di luar storytelling. Iya, lagi dengerin storytelling nih kita nih. Lagu yang jagoan pada saat 2004 di album itu sebenarnya bertarung dengan lagu saya sendiri yang ini, yang Pergilah. Oh gitu. Jadi lagu ini sebenarnya lagu yang dianaktirikan pada saat itu. Tapi sebenarnya saya sayang sama lagu ini gitu loh. Yang akhirnya potensinya saya akan keluarkan di tahun 2004 sama Dinda. Saya kan lagu ini akan menjadi sesuatu gitu loh. Jadi I see. Oke lah, kamu kemarin tidak jadi hits di 2004, sekarang di 2024. Amin. Oke. Nah tadi kan Mas Baim udah singgung bahwa lagu ini sebenarnya remake kan, berarti yang ditulis sama Mas Baim juga. Nah Kak Dini gimana rasanya waktu Mas Baim bilang oke, kamu nyanyi lagu ini remake lagu saya yang udah lama gitu. Gimana perasaannya saat itu? Pasti ada pressure-nya dong Kak. Pasti ada pressure-nya oleh the legend Mas Baim sendiri gitu. Dan yang kedua, the feeling ketika pertama kali denger lagunya itu tuh pasti kalau misalnya kita ada klik dengan sesuatu gitu ya, pasti kan ada
semacam apa ya Mas, intuisinya tuh berkata iya aja gitu. Dan chemistry-nya tuh chemistry-nya nyampe gitu. Iya, jadi kayak merindingnya dapat, sedihnya dapat. Atau jangan-jangan ini relate ya sama kisah hidupnya. Itu yang kita nggak tahu kan Mas Baim kan? Katanya sih enggak, katanya sih enggak salah ya. Ya lucunya lagu Pergilah ini memang kayak cerita tentang Dinda sebenarnya. Jadi jadi kalau dilihat sekarang, kalau dipas-pasin mungkin jadi kesannya menceritakan Dinda sebenarnya, tapi sebenarnya enggak. Lagu ini udah terjadi 20 tahun yang lalu. Kok pas gitu loh, kok pas sama dia untuk kondisi sekarang gitu. Pas dengan kondisi sekarang. Oke. Duh, jadi pengen gosip. Tadi kan Dinda kan sebenarnya cukup pressure karena melihat lagu ini cukup legend gitu ya. Tapi berarti kan ada praktis kan sebelum akhirnya beneran take untuk direkam gitu. Nah, proses praktisnya boleh diceritain gak sih tentang si single ini? Praktisnya aku lebih lama untuk mendalami lagunya pertama, yang ketika Mas Baim udah kasih gitu. Yang kedua sih langsung take di rumah Mas Baim di studio itu. Nggak awal-awal pastinya masih banyak AIWO-nya ya. Cuma begitu bisa tune in dan juga mungkin menenangkan hati sendiri dan mulai membayangkan inspirasi itu di situ mungkin baru dapat feel-nya kali ya, sedihnya dan lebih bisa meresapinya gitu. Tapi gimana Mas Baim pas udah dinyanyiin sama Kak Dinda, apakah lagu itu jadi punya nyawa yang berbeda? Sebenarnya yang dibilangin tadi ada banyak bohongnya sebenarnya. Jadi dia berusaha untuk humble aja. Jadi anehnya anak ini adalah ketika saya kasih lagu gitu, dalam waktu cepat dia bisa membuat lagu itu menjadi di suatu tempat yang beda gitu loh. Jadi saya nggak pernah tuh, Din kamu dengerin ya seminggu sebulan bahkan itu nggak pernah gitu. Kadang-kadang memang saya sengaja gitu. Din sini bentar dengerin deh. Dengerin bener-bener literally dengerin sejam sebelumnya gitu loh. Coba take ya gitu. Aku belum udah baca, akhirnya dia nyanyi dengan interpretasi dia gitu. Tapi memang tidak dalam 1 jam itu. Misalnya dia kebetulan kosong 1 hari jam 10 datang, terus jam 1 mulai cek take pertama tuh. Biasanya gagal biasanya. Siang-siang moodnya kalau lagu slow nggak enak. Jam 3 jam ntar pasti yang enak sekitar jam 6:30 malam. Jadi lagu Pergilah ini tiba-tiba take yang paling enak adalah benar-benar take terakhir. Saya ingat tuh. Jadi take yang paling malam lah pokoknya. Bahkan udah ditungguin sama taksi di depan kalau salah. Harus buru-buru pulang. Tapi paling bener tuh. Jadi akhirnya saya ambil itu. Jadi beberapa take. Jadi memang dia adaptasinya terhadap lagu cepat. Makanya saya semakin melihat bahwa anak ini punya talent yang lebih dari sekedar penyanyi aja. Sayang kalau tidak diseriuskan. Untungnya dia orangnya juga, ya itu saya bilang tadi, persistence banget tinggi dia untuk mengapa-ngapain. Dia pengen mencapai sesuatu memang kalau bisa didapat gitu. Jadi sejauh ini kerja sama Kak Dinda sangat menyenangkan ya Mas Baim? Sangat memudahkan saya untuk ngapa-ngapain, nggak ribet gitu loh. Jadi rasanya kayak mudah aja nih kerja samanya gitu ya. Tahu-tahu jadi gitu. Rekaman jadi, besok kita mau jadiin video klip nggak? Mau. Tanggal segini sama segini syuting ya? Iya. Padahal tanggal itu mungkin dia lagi ada janjian apa gitu. Jadi memang tapi diprioritaskan gitu ya. Tadi kan Mas Baim bilang bahwa sebenarnya tidak officially kerjasama dengan Putri Indonesia, tapi Mas Baim sering membantu kayak yaudah nih kita kasih link kalau memang ada potensi-potensi yang cocok dengan adik-adik gitu di Putri Indonesia. Nah, tapi nggak cuman Kak Dinda sih yang aku lihat di Instagramnya, di sosial medianya Mas Baim kerjasama gitu. Maksudnya kayaknya Mas Baim nih sering banget sama putri-putri yang lain juga gitu. Gimana Mas Baim melihat potensi-potensi mereka yang kayaknya kok Mas Baim nih mudah sekali untuk dekat gitu? Itu juga saya nggak ngerti ya gimana. Tapi memang ini sebuah blessing apa kutukan saya juga nggak tahu. Cuman memang agak akhirnya beda tipis ya. Teman laki saya cuma teman-teman band saya di dance company itu kebanyakan sih itu. Di luar itu memang akhirnya jadwal saya kebanyakan akhirnya mau nggak mau tersita di adik-adik ini juga karena memang di rumah itu kan Atika pun punya beauty camp. Artika Wulandari namanya, yang memang spesialisasi untuk fokus mengurusi semua yang berurusan dengan entah beauty pageant, entah sesuatu yang berurusan dengan perempuan lah intinya. Dan saya sebagai suaminya mau nggak mau harus mendukung. Tapi ya karena aktivitas dia rata-rata itu jadi termasuk antar jemputnya, ngantar dia kemana kan akhirnya mau nggak mau saya juga masuk dalam liga itu dari tahun 2008-2009 mau nggak mau gitu. Jadi mungkin Putri Indonesia khususnya itu memang melihat saya udah satu paket gitu. Jadi kebetulan kayak
5 tahun terakhir ini yang paling memang lebih intens lagi ya, semua yang ada urusan dengan musik pasti ke saya kalau ya Putri Udah Indonesia. Pasti ya. Entah mau berangkat untuk nyanyi minta backing musiknya, entah mau buat talent show-nya apa gitu ya, memang akhirnya tanpa harus mikir panjang memang dibantu aja udah gitu, nggak pakai apa-apa, nggak pakai invoice, nggak pakai apa-apa gitu lah. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih tentang singlenya, sekarang ngomongin tentang video klip singlenya. Boleh diceritain nggak konsepnya dulu deh, kayak gimana sih video klipnya ini? Ini baru banget rilis kemarin, jadi seneng banget akhirnya project yang kita sudah tunggu-tunggu ya Mas Baimnya. Kita tuh nggak sabar sebenarnya mau share ini kepada teman-teman, cause I personally love the output of the production gitu. Jadi dari visualnya suka, dari tone warnanya tuh juga suka, semuanya suka sih aku. Ya video klip itu suatu hal yang udah tidak baru buat di dunia musik saya gitu ya. Tapi memang yang kali ini ya khususnya memang 10 tahun terakhir ini perkembangan teknologinya juga semakin pesat. Teknologi kameranya semakin gila. Terus bahwa tidak seribet dulu video klip makin sehingga kita sekarang banyak menemukan talent muda, videografer lah gampangnya ngomongnya, yang punya taste dan punya mata yang bagus banget. Nah contohnya salah satunya jadi video ini ada namanya Mas Faim Ahmad. Kita juga ketemu dia karena di sosial media gitu loh. Jadi ini kok bagus banget, lihat scrollannya bagus banget. Terus akhirnya saya DM lah gitu loh, Mas Faim. Nah lucunya lagi pas saya buka DM ternyata dia udah pernah DM saya 2018. Oh gitu. Tapi saya belum pernah baca yang di request di belakang itu, saya emang gak pernah buka kan. Sekali saya pas tik Faim Ahmad keluar tulisannya Faim Ahmad gitu. 2018 dia udah pernah message gitu. Halo Mas, dia cuma nulis gini, halo Mas, nama kita mirip udah gitu doang. Faim Baim, oh ya mirip sih bener. Nah, itu doang, akhirnya dia bisa baru ngobrol. Akhirnya setelah hampir lebih dari 6 tahun kita baru bisa ngobrol sekarang Mas katanya. Akhirnya kita ngobrol dekat, frekuensi nyambung, terus taste-nya mirip-mirip, apa yang saya mau masuk ke dia. Yuk kita coba buat syuting. Wah dia seneng banget, dia juga pengen gitu loh. Karena juga project video klip dia pertama yang sangat pendekatannya film gitu loh. Jadi dia penggemar banget. Jadi dia sangat mempelajari strukturnya, mempelajari skripnya gitu. Dan itu diaplikasikan ke Dinda. Kebetulan juga lawan mainnya dia cari yang memang sangat Korea juga itunya, tampang luarnya gitu. Looks-nya ya gitu. Dan bisa dijalankan dengan baik skripnya oleh Mas Faim ini. Dan diperankan oleh Dinda dan Matthew. Itu dia kayak film aja udah gitu. Memang kita juga gak nyangka kok bisa sampai semaksimal ini aktingnya. Padahal kita mikirnya awal-awal juga paling ya nangis-nangis juga ala-ala nangis gitu ya. Ternyata nangisnya serius. Karena memang Dinda kemarin kan sudah sempat main series. Iya benar. Terus sempat mungkin digembleng dengan pelatihnya dulu dan udah agak lama nggak cuma sebentar. Dan seperti saya bilang talentnya banyak anak ini gitu. Jadi ketika saya buat video pun ngelihatnya bukan dia nyanyi itu sebagai background original soundtracknya aja. Saya mikirnya juga gitu. Di situ adalah filmnya mengenai cerita itu gitu, yang kebetulan dinyanyiin dia gitu aja. Emang multi talenta banget sih Dinda yang satu ini ya. Nah tapi aku mau nanya, lagu ini kan tadi Kak Dinda sempat bilang bahwa lagu itu sebenarnya tuh aduh sedih banget tuh. Tapi emang sesedih itu ya berarti Mas Baim lagunya? Ya jadi memang ceritanya itu adalah kalau judul lagunya adalah Pergilah. Pergilah itu dari refrennya, pergilah kau tinggalkan aku karena aku tahu dirimu nanti akan lebih bahagia bukan denganku. Walau ini pedih untukku. Jadi kalau orang selalu memperlihatkan percintaan itu ada segitiga, satunya ada orang jahat yang jadi pelakor atau jadi apa betul. Jadi selalu ada itunya. Saya kebetulan di sini enggak gitu. Dan dari dulu sebenarnya juga enggak ke situ arahnya. Ya akhirnya adalah satu perbedaan keyakinan yang tidak bisa menyatukan mereka gitu. Tapi dari video klip yang kita kasih teaser dari awal adalah semua yang happy semua gitu. Tapi kok liriknya sedih terus dari depan sampai belakang, orang kan jadi bingung gitu loh. Ternyata memang endingnya sangat menyakitkan.
Bahkan mereka syutingnya sendiri pun adegan nangisnya lebih lama breaknya daripada adegan syutingnya. Ini kok nangis mulu nggak kelar-kelar gimana sih? Ini udah bayar loh ini studionya. Jadi bener-bener butuh remedial time dulu kurang lebih 15 menit untuk kembali ke scene berikutnya gitu. Mana matanya masih segini satu ini. Ini kok mendalami sekali dua orang ini ya. Bener-bener mendalami ya. Berarti beneran sedih ya Kak Dinda ya lagunya ya. Jadi ketika kita lihat output filmnya seperti itu ya karena memang mereka berdua yang bikin bisa jadi seperti itu filmnya gitu loh. I see. Kita syutingnya pun dari pagi sampai sore, maghrib, malam, hampir malam bahkan malam. Itu memang melelahkan. Jujur saya juga nggak pernah buat video klip selama itu dan seintens itu maksudnya. Jadi kita karena ada MRT scene gitu kan, yang mana itu memang sebetulnya tidak bisa dengan seenaknya kita syuting kalau kita nyewa gitu kan, memang cari momen yang kebetulan lagi sepi kita take. Jadi memang dari situ kita muter-muter. Jadi memang pas lihat outputnya gini semua capek itu terbayarkan gitu loh. Wow, videonya udah bisa ditonton ya Opal Gengs ya. Semoga pada suka. Semoga pada suka dan juga menangis ya. Karena pasti aku yakin banyak yang relate nih dengan lagu ini nih. Nah, apa harapan dari Mas Baim dan juga Kak Dinda dengan rilisnya single debut Kak Dinda? Ya memang saya seneng aja dan bisa berbangga bahwa Dinda bisa menjadi salah satu orang yang masuk terjun ke dunia entertainment tapi dengan bekal yang banyak. Jadi Dinda tidak sebagai penyanyi aja, di tes mau bidang lain pun dia juga siap. Mau apa aja dia siap gitu maksudnya. Jadi barusan ini pun baru selesai S2 double degree gitu kan. Jadi apalagi gitu kan. Jadi memang dia ketika itu semua dia sudah selesai, berikutnya adalah mencoba peruntungan baru ini yang mana talent dia juga sangat mumpuni banget di sini. Semoga bisa diterima, didengar sama teman-teman. Jangan lupa saya juga punya album yang masih Apa kita bikin podcast yang berbeda ya Mas Bim ya? Oke, kalau dari Kak Dinda gimana dengan rilisnya single Kak Dinda? Semoga dengan project yang pertama ini bisa diterima dengan baik sama khalayak umum, nggak cuma teman-teman di beauty pageant, tapi semoga aku bisa lebih berkenalan dengan masyarakat Indonesia yang lebih luas gitu, melebarkan sayapku di dunia tarik suara ini. Semoga bisa membawa berkah juga nggak cuma untuk aku dan juga mimpiku, tapi bagi orang-orang lain juga. Amin. Terima kasih Mas Baim, Kak Dinda udah ngobrolin buat single perdananya. Semoga kita ketemu di promo single berikutnya ya. Amin. Terima kasih Opal Gengs. Jangan lupa streaming lagunya sebanyak-banyaknya di digital music platform kesayangan kalian. Dan nonton MV-nya juga jangan lupa. See you on next OG Podcast. Bye-bye. Yang ku takutkan selama ini akhirnya pun harus ku lalui. Kehilangan dirimu bukanlah seperti ku bayangkan. Haruskah ku lalui perjalanan ini? Haruskah ku lalui penderitaanku? Kau pergilah, tinggalkan aku, karena ku tahu dirimu nanti akan lebih bahagia, bukan denganku. Walau mungkin pedih untukku. Kepergianmu dariku, memang ini sudah seharusnya.
aku berharap kau tetap perjuangkan diriku. Oh, kau pergilah, tinggalkan aku, karena ku tahu dirimu nanti akan lebih bahagia, bukan denganku. Walau mungkin pedih untukku. Kau pergilah, tinggalkan aku, karena ku tahu dirimu nanti akan lebih bahagia, bukan denganku. Walau mungkin pedih untukku, lupakan aku, karena ku tahu hatiku nanti